Pura Samuan III melaksanakan upacara setiap 1 tahun yang dibagi menjadi upacara tahun genap dan upacara tahun ganjil. Pada tahun genap akan dilaksanakan upacara karya pedudusan agung dan pada tahun ganjil akan dilaksanakan upacara karya pedudusan alit. Upacara karya pedudusan merupakan upacara puja wali atau dewa yatnya yang berlangsung setiap 1 tahun sekali menurut perhitungan sasih atau bertepatan dengan Rahina Purnama Jyesta. Prosesi upacara ini berlangsung sekitar lamanya 1 bulan dari tahap persiapan hingga selesainya upacara. Kalau upacara di Samuan III itu ada 2 konsep. Yang paling gampang kita mengingat tahun ganjil dan tahun genap. Ya. Kalau tahun ganjil sudah barang tentu dilaksanakan upacara pedudusan alit. Kalau udah tahun genap dilaksanakan upacara pedudusan ageng. Itu konsep dah itu. Akan berjalan itu ya, akan berjalan. Terus kalau pedudusan alit itu dilaksanakan juga sama dengan pedudusan ageng. Diawali dengan nuasen min 15. Ya, min 15 karya disebut nuasen. Sama itu nanti penduduk konsep dan ageng dan alitnya. Setelah itu min 8 di sini ada disebut dengan pengerauh. Nah, pengerauh di sini kenapa disebut pengerauh? Karena tradisi di sini ada sebuah upacara dalam pengertian pengerauh itu kita menyambut namanya rauh, udah barang tentu ada ciri yang datang. Pengerauh itu bahasa Balinya artinya ada yang datang kan gitu. Pengerauh sudah disebut Bali. Nah, di sini ciri-ciri pengerauh itu ada biasanya beliau itu akan berbentuk sinar bisa, angin bisa, hujan pun bisa. Karena itulah ciri kan kita tidak mungkin bisa melihat dengan cirilah kita bisa menjawab kehadiran beliau. Nah, itu kalau dengan sinar biasanya itu akan diawali ada di sana batan wani namanya, biasanya sinar itu akan muncul di sana. Kalau angin biasanya setelah Gusti Mangku Ageng di sini yang bertanggung jawab tentang upacara di sini, Naturan Banten Pengerauh biasanya ada berbentuk angin. Kebetulan waktu ini beliau datang berbentuk hujan sedikit gerimis gitu loh. Ya. Setelah min 8, min 5 kita ngaturan Banten Pekeling. Pekeling artinya pekeling dalam pengertian pemberitahuan terhadap susunan yang akan ikut Nodio utawi datang ke Pura Samuan III tatkala puncak karya. Itu pemberitahuan. Pemberitahuan itu banyak. 1 dari desa adat Pengemong semua, 5 desa adat, ditambah sekarang ada dari penataran Sasih Pejeng. Itu setelah itu di Buruan ada yang Loni namanya. Setelah itu di Celuk ada Celuk juga, Margo Sangkalo, desa adat Tegalingga. Setelah itu desa adat Batur Sari sampai Carang Sari Badung, sampai lagi satu Sidokaryo. Ya, sampai Sidokaryo. Itulah pemberitahuan kita ngaturan pekeling sehingga yang pengemong di sana tahu. Sekarang penulisan alit berarti hari ini Ido akan tedun ke Samuan III. Sudah min 5 juga diadakan penyucian serana upakara disebut dengan nyangling kalau di sini biasanya. Itu dia dengan proses itu kan udah biasa nyangling, netegan, ngelingihan itu semua itu diproses nyangling ya. Setelah itu sekarang kalau ini pedudusan alit ya, ini pedudusan alit sama. Kalau pedudusan ageng min 3-nya itu akan mulai dengan nedunan Prolinggo Ido Betaro. Berarti dari pagi itu. Dari pagi ada upacara nedunan Prolinggo Betaro. Yang setelah itu kedua kita
mendak ke Gunung Agung, ke puncak, mendak Pekuluh namanya. Karena apa? Kalau Kedudusan Ageng atau Pembudusan Alit tetap kalau di Pura Samuan 3 ada upacara, kita mendak Pekuluh ke Gunung Agung, mendaki itu ya. Dari pagi itu berangkat jam 5 pagi, ya kurang lebih kita kembali jam 6 lah, jam 6 sore. Terus dilanjutkan dan mendak Pekuluh ke pura-pura lain, yaitu di Besakeh, Batur, Tirta Empul, Pura Jati. Itu yang ada di mendak Pekuluhnya itu. Setelah selesai itu semua, prosesnya itu baru malamnya setelah selesai juga Prolinggo itu dihias, akan ada Pekaloyangan. Pekaloyangan artinya penyucian diri bagi setiap pengayah di Pura Samuan 3. Yang terdiri utamanya dari permas, parekan, pemangku, dan paruman semua. Itu disebut Pekaloyangan. Besok dari Pekaloyangan berarti Min 2 baru diadakan Taur. Kalau Pendudusan Agung, kalau Pendudusan Alit berarti Ido Betara tidak turut dihias min itu Min 3, Pendudusan Alit Ido Betara dihias Min 1. Nah, itu sekarang Min 3. Min 3 itu berurusan dengan Pendudusan Agung. Itu bedanya aja dikit, maka Pak langsung aja jelaskan. Setelah Min 3, Min 2, sekarang Min 2 itu Taur. Taur dilaksanakan di sini. Namanya ini Bencingah namanya. Ini ya Bencingah, ini arealnya. Berarti dan dipuput itu 3 Trisedaka ya. Itu setelah itu Min 1 sekarang. Nah, Min 1 seperti Pak bilang tadi, inilah sesuunan akan datang. Ngawit dari jam 4 sampai jam malam. Jam 4 udah mulai sesuun datang min 1 saya. Kenapa Min 1? Karena jam kalau Pendudusan Agung, karena setiap Pendudusan Agung upacara puncaknya dimulai jam 10 pagi. Jadinya Min 1 datang sesuunan rauh. Kalau Pendudusan Alit di hari H-nya rauh karena upacara puncaknya akan dilaksanakan malam, sehingga habis sesuun melingih sami Pendudusan Alit baru dilaksanakan puncak upacara. Kalau Pendudusan Agung Min 1-nya rauh karena upacara akan dilaksanakan jam 10 siang. Terus proses upacara di hari H udah barang tentu diawal dengan proses sama Pendudusan Alit sama Pendudusan Ageng, cuma beda Pendudusan Ageng setelah proses upacara puncak dilaksanakan oleh Trisedaka juga, itu ada Buddha, Siwa, seperti itu akan diadakan juga disebut dengan memasar. Inilah uniknya Samuan 3. Di unik Samuan 3 kenapa biasanya kalau di pura lain memasar itu dilakukan saat ada dia ngawit upacara besar. Umpama contoh ngenteng linggih kan baru akan ada upacara memasar utawi mempeselang seperti itu. Kalau di Samuan 3 tidak, itu rutinitas. Kenapa bisa begitu? Karena memang seperti Bapak bilang tadi, karena mempunyai Prolinggo peselang gitu loh, sehingga beliau turun begitu. Itu. Setelah memasar selesai, beliau kembali ke Jeruan. Gitu. Setelah memasar, proses memasar selesai, sehingga udah selesai ya puncak acara itu. Puncak acara. Setelah puncak acara selesai, besoknya disebut manis odalan. Nah di sanalah beliau nyejer
selama 11 hari. Kalau sekarang puncaknya 24, berarti tanggal 6 beliau mesinem. Mesinemnya itu setelah datang dari melasti, karena di sini berbeda lagi sedikit. Kalau pendudusan alit tidak ada melasti, kalau pendudusan ageng ada melasti. Melasti di sini mungkin udah jarang dilakukan di tempat lain, karena melasti di sini setiap 2 tahun sekali itu seluruh pengemong akan berjalan kaki ke Pantai Mas Ceti. Kebetulan sekarang di Pantai Mas Ceti dipakai areal ya. Jam 5 kita berangkat dari Puro jam 5 pagi, udah itu sesuonan yang ikut ngiring atau ikut melasti, udah barang tentu yang Bapak sebutan tadi, kecuali Pejeng tidak ya, Pejeng tidak, Batur Sari tidak, yang lainnya semua. Itu katuran melasti, setelah itu katuran di lapangan Maskina Gianyar. Setelah itu baru kembali ke sini. Ya, seperti itulah yang tradisi yang udah berjalan. Bapak sebagai pengayah yang hanya melanjutkan tetap akan mempertahankan tradisi seperti itu. Mungkin apa maknanya sebuah itu, karena sudah barang tentu makna dari melasti, sudah barang tentu nganyut malau meminta Tirta Amerta. Mungkin prosesi beliau setelah minta Tirta Amerta, karena di Gianyar dulu pusat kerajaan dan sekarang di Gianyar juga pusat pemerintah khususnya Kabupaten Gianyar, mungkin di sana beliau menyebarkan sebuah amerta yang sudah diambil di tengahin segara. Mungkin itu makna yang terkandung. Itu tentang Katarak.